Ya, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan. Setelah sebelumnya kalian sudah belajar tentang sifat dasar turunan, ini kita lebih ke aplikasinya ya. Jadi kalian harus bisa menggunakan rumus-rumus yang kemarin kalian sudah pelajari di materi ini. Oke, yang pertama dulu kita belajar KD-nya ya. KD-nya ada dua. Yang pertama menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Itu nanti hubungannya sama gradien. Terus yang ke 4.9, KD keterampilannya, menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Agak panjang ya, tapi nanti kita bahas satu persatu. Oke. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi. Jadi, yang harus kalian tahu ini bisa digunakan untuk fungsi kuadrat. Jadi bentuknya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, harus ada kuadratnya di sini. Terus a-nya tidak boleh sama dengan 0, tapi a, b, dan c-nya adalah bilangan real. Bagaimana kita bisa menentukan nilai maksimum minimum? Yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus cari turunan pertamanya dulu, dibuat dia sama dengan 0. Nanti kalian akan ketemu nilai x-nya. Nah, setelah kamu ketemu nilai x-nya, kamu masukkan lagi ke dalam fx, ya kan? Kalau sudah masuk ke dalam fx, ya sudah, nanti kalian bisa menentukan nilai maksimum atau minimum. Kalau misalnya bingung, kita akan coba masuk ke contoh soalnya ya, biar lebih gampang. Intinya kalian harus cari turunan pertamanya dulu. Oke, misalnya ini. Tentukan nilai optimum, maksimum atau minimum dari masing-masing kurva pada fungsi kuadrat berikut ya. Yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 10. Kalau kalian lihat di fungsi kuadrat itu, sebentar. Nih, di sini a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 2, c-nya sama dengan 10. Maka ini kalian bisa lihat a-nya itu kan sama dengan 1. Artinya kan dia lebih dari 0 kan. Kalau dia lebih dari 0, maka ini akan jadi fungsi minimum. Minimum, seperti tadi sudah disebutkan di awal ya. Lalu, dari sini kalian bisa menentukan turunan pertamanya. F aksen X, seperti biasa ya, ini diturunkan jadi 2X plus 2. Karena turunan pertama ini harus dibuat sama dengan 0, maka di sini ditulis sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kalian harus bisa mencari x-nya berapa. 2x sama dengan minus 2, maka x-nya sama dengan minus 1. Sudah ketemu nilai x-nya ya, sama dengan minus 1. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan, karena a-nya lebih dari 0, maka nilai minimum kurva dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 10 ini bisa ditentukan dengan cara memasukkan f minus 1. Jadi nilai hasil turunan pertama, x-nya ini berapa, kamu masukkan lagi, kembalikan lagi ke fungsi awalnya. Ini sama dengan minus 1 kuadrat ditambah 2 kali minus 1 ditambah 10. Ini akan jadi 1 dikurang 2 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 9. Nah, karena tadi dibilang ini nilai minimum, jadi kesimpulannya jadi nilai minimum sama dengan 9 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 10 tadi. Seperti itu, gampang ya. Jadi dicari turunan pertamanya, dimasukkan ke dalam fungsi awal. Oke, untuk melancarkan kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Ini berarti c-nya 12, b-nya 4, a-nya minus 1. Karena a-nya minus 1, artinya kan dia kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka dia akan jadi nilai maksimum. Nah, yang pertama kali kalian lakukan adalah mencari turunan pertamanya. F aksen X sama dengan, ini jadi 4 minus 2
2x harus dibikin sama dengan 0 ya, seperti ini. Jadi minus 2x sama dengan minus 4x nya sama dengan 2. Oke, sudah ketemu nilai x, tinggal kita masukkan ke fx, fungsi awalnya f2 begini, 12 ditambah 4, x nya diganti 2, min 2 kuadrat, 12 ditambah 8 dikurang 4, nilainya adalah 16. Oke, jadi 16 ini apa? 16 ya, fungsi maksimum. Dikasih kesimpulan, jadi nilai maksimumnya adalah 16. Nah, seperti ini. Sangat mudah. Itu kalau kalian ketemu soal yang istilahnya bentuknya kayak masih sederhana ya, masih dalam bentuk fungsi. Kalau nanti ketemu soal cerita gimana? Ya, harus dikerjakan. Gimana caranya nih ya? Misalnya saya punya contoh di sini. Keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Nah, jadi kita harus bikin dulu. Kalau ada misalnya ya, ini persegi panjang. Ukurannya X dikali Y, gitu kan. Nah, kalau dia bilang kelilingnya adalah 100, keliling persegi itu kan 2 panjang ditambah 2 lebar. Sudah diketahui 2 panjangnya X ditambah 2 lebarnya Y. Nah, karena di materi sebelumnya saya sering sebutkan fx sama dengan Y, maka kita bikin, oh ya, ini kelilingnya sama dengan 100 ya, karena di atas sudah diketahui. Jadi kita tukar-tukar posisi. Jadi 2Y sama dengan 100 minus 2X. Y sama dengan 50 minus X. Seperti itu. Kita sudah dapat fungsi si Y-nya ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan kalian yang ditanya itu kan adalah luasnya. Rumus luas persegi sama dengan panjang kali lebar, begitu. Panjangnya tadi adalah X, lebarnya adalah Y, dimana Y-nya sudah ketemu yang ini kan, berarti 50 minus X. Maka kalau dikali jadi 50 X minus X kuadrat. Nah, ini nanti akan jadi fungsi luas. Kalau kita mau cari begini ya, Lx. Kalau kita mau cari luasnya agar dia maksimum, maka kita harus turunkan satu kali. L aksen X sama dengan 50 minus 2X yang dibuat sama dengan 0, begitu kan. Minus 2X sama dengan minus 50, jadi X-nya kalian bisa ketemu 25. Nah, kalau sudah ketemu 25, baru kamu masukkan lagi ke rumus luas yang atas. L 25 sama dengan 50 dikali 25 dikurang 25 kuadrat. Hasilnya adalah 625 gitu, meter persegi ya, karena dia luas. Nah, ini adalah luas maksimumnya. Kalau yang ditanya, tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Yang ditanyakan ukuran persegi panjangnya, otomatis X-nya sama Y-nya itu berapa? Ya udah, kamu tinggal masukkan kan. Tadi kan X-nya sudah dapat 25. Di sini nih. Maka kalau mau cari Y, ya udah tinggal 50 minus X sama dengan 50 minus 25, hasilnya 25 meter. Ya, seperti ini. Loh, Miss, kok itu jadi 25 sama 25? Itu kan jadi persegi. Iya, persegi itu kan bagian dari persegi panjang. Akan jadi maksimum banget ketika dia bentuknya panjang kali lebarnya itu sama. Seperti itu. Oke, yang ini bisa saya lanjutkan ya. Nih, yang kedua, soalnya sedikit berbeda. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per harinya 2X ditambah 1000 per X min 40 dalam Rp1.000. Kalian diminta menentukan total biaya proyek minimum. Oke, nah kalau dia dalam minimum, kita harus bisa menentukan total biaya proyeknya. Jadi
jadikan ini kan per hari ya, per hari dia akan diselesaikan dalam X hari, maka kita bisa bikin fungsi biayanya dulu, misalnya CX, fungsi biaya namanya CX, cost ya, diselesaikan dalam X hari dikali biaya per harinya tadi, 2X plus 1000 per X min 40. Nah, dikali ke dalam jadi 2X kuadrat plus 1000 minus 40X. Oke, kita sudah dapat fungsi biaya proyek. Nah, setelah ini lalu diapakan? Kalian harus sama cari turunan pertama. C aksen X sama dengan 4X minus 40, yang dibuat dia sama dengan 0, maka 4X akan sama dengan 40, X sama dengan 10. Nah, sudah ketemu X-nya 10, harus diapakan lagi? Kalian harus substitusikan ke dalam bentuk pertama ini, si biaya tadi ya, CX sama dengan 2X kuadrat plus 1000 minus 40X, kalian masukkan C-nya 10, jadi 2 dikali 10 kuadrat ditambah 1000 dikurang 40 kali 10 sama dengan ini, jadi 200 ditambah 1000 dikurang 400, begitu kan, hasilnya sama dengan 800 loh. Ini adalah biaya total biaya proyek minimum. Jadi total biaya proyek minimum adalah 800. 800 apa? 800.000 rupiah kan? Tuh, seperti itu. Oke, jadi sudah selesai hasilnya, begitu ya, gampang. Intinya kalian harus bisa menentukan fungsinya apa, kemudian diturunkan sekali, hasil turunannya kamu masukkan ke dalam fungsi di atasnya. Patokannya cuma itu, jadi kalian jangan sampai lupa. Untuk hari ini saya cukup sampai di sini dulu. Kalian harus bikin rangkumannya supaya di pertemuan selanjutnya kalau saya tanya atau mungkin saya bikin mini kuis, kalian bisa menjawab secara langsung. Jangan kalau ditanya, aduh Mi saya nggak ngerti, wah itu berarti kamu belum melihat video saya yang ini. Begitu ya. Oke, selamat pagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini, selamat belajar.